Oke, berjumpa kembali di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Akhir pekan ini akan ada dua pertandingan yang cukup seru. Ada derby Mataram, Persis Solo melawan PSIM Jogja dan Barito Putra menjamu PSS Sleman. Nah, kalau bisa kita cuma bertiga, sekarang ada 4 orang nih kita biar rame sekalian ini. Full team. Wah, ini momen langka ini. Fahmi dan Kopong disatukan ini. Sudah lengkap lebok ke museum. Ben kocok-kocokan. Oke, kita bahas yang PSM dulu Pak ya. PSM ini. Ya, Oke. Ya. Nanti selang-seling sama PSS ya. Ya. Kopong juga kan sebagai fans PSM juga kan dia Ya. bisa memberikan komentarnya, pandangannya. Tidak hanya Fahmi aja nanti. Oke. Persis memang kurang beruntung ya untuk awal-awal musim ini, dia ada di peringkat bawah dan PSM ada di papan atas sih. Tapi bukan tidak mungkin juga nanti Persis tidak memberikan perlawanan. Pasti akan memberikan perlawanan karena ini menyangkut gengsi Mataram ya. Oke, yang pertama gimana Pak tanggapannya Pak? Prediksi soal pertandingan ini? Ya sebenarnya ini pertemuan pertama setelah dua-duanya di Liga 1 Superliga di era sepak bola modern gitu kan. Maksudnya di era setelah penyatuan lagi liga ya dari Perserikatan ataupun Galatama ya. Jadi ya era modern lah. Ya. Tapi kalau dari sejarah tim ini sudah berulang kali ketemu kan. Karena dua tim ini memang didengkotnya sepak bola Indonesia. Malah menjadi menjadi embrio dari lahirnya PSSI. Jadi ya ini pertaruhan gengsi ya kan, ya ini kayak Everton sama Liverpool gitu kan ya, jadi meskipun tidak satu kota tapi satu Mataram karena dua wilayah ini kan dulunya masuk region Kerajaan Mataram ya, Kesultanan Mataram atau Kesunanan Mataram. Nah, sehingga akhirnya banyak orang yang menyorot bahwasanya ada persaingan terselubung antara Jogja dan Solo gitu kan. Ya dari historis dan sebagainya. Ini merembet ke sepak bola. Gitu kan. Ini merembet ke sepak bola. Wah, guyu ngopo apa? Terah Mataram ya. Angling Darmo. Jadi dari dulu ini memang pasti panas, keras dan sengit gitu kan. Nah, cuma di era sekarang ini kita berharap kerasnya ini hanya di dalam lapangan saja, tidak merembet keluar lapangan gitu. Nah, di musim lalu mungkin dua tim ini saling mengalahkan ya. Nah, tapi dari catatan yang ada ini head to headnya dari 3 pertandingan terakhir duanya bertemu ini sama kuat. Jadi Persis pernah mengalahkan PSIM di tahun 2021 ya kan, kemudian di tahun 2021 juga di putaran kedua kalau nggak salah di Liga 2 ya, saat dua-duanya masih berjuang untuk promosi mereka bermain imbang 0-0. Terus kemudian waktu tahun 2019 PSIM tuan rumah, Persis malah unggul 3-2 gitu kan. Nah, saat Persis jadi tuan rumah di Solo di mana justru PSIM yang menang 1-0. Jadi dua tim ini memang punya sejarah yang panjang dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dan tapi sekarang kondisinya ini bertolak belakang, mirip antara Liverpool dengan Everton ya. Liverpoolnya yang mana, Evertonnya yang mana, terserah. Monggo mau digambarkan masing-masing gitu kan. Apakah dari kostumnya, apakah dari warna jersinya, ataukah dari tampilan yang sekarang, monggo. Dan tapi yang jelas kondisi PSIM sekarang lebih baik. PSIM ini masih di peringkat 6 dengan torehan angka 18 poin. Sementara Persis ini berada di posisi ke-17 masih terseok-seok dengan perolehan 5 poin ya.
Ya ini tim ini memang kedua tim ini bertolak belakang meskipun sama-sama pelatihnya ini dari Londo gitu kan. Ini kayak zaman Mataram dhisik gitu. Untuk kabeh gitu kan. Hanya saja perbedaan kualitas terlihat sekali di situ. Tapi dalam pertandingan derby faktor non teknis ini akan lebih berperan. Jadi faktor teknis itu biasanya malah terkalahkan dari faktor non teknis. Faktor non teknis di sini apa ya, semangat juang gitu kan. Semangat juang dari pemain-pemainnya ini seperti apa? Kan pasti dari masing-masing supporter ini sudah ada desakan. Boleh kalah dari tim manapun tapi jangan kalah saat derby. Gitu kan. Nah, cuma dua tim ini juga sama-sama nanti tampil apa ya, meskipun nanti tampil di manaan, saya pikir PSIM tidak akan berubah gaya mainnya, tetap akan seperti semula. Hanya saja PSIM ini nanti akan sedikit timpang ya Mi ya, karena Bidal ini sudah nggak bisa main, maksudnya kena kartu merah kemarin. Kalau di Persis saya pikir semuanya full tim ya, termasuk Sule yang buat Sule yang 8 kali kena skorsing akibat sanksi dari FIFA. Di pertandingan kemarin lawan Persebaya sudah bisa main. Dan ternyata pemain ini tipikal pemain nomor 6 gitu kan. Yang selama ini nggak dimiliki oleh Persis. Impact-nya sudah terlihat kemarin saat melawan Persebaya. Ternyata keberadaan Sule ini cukup memberi warna bagi lini tengah Persis. Tapi ternyata Sule sendiri, seorang Sule ini belum bisa mengangkat tim secara keseluruhan, berarti kan masih butuh dukungan ataupun kualitas yang sama dengan Sule di posisi yang lain gitu kan. Nah, dari sisi permainan memang Persis ini masih terus mencari-cari gitu kan. Mencari-cari bentuk permainan terbaiknya, berbeda dengan PSIM yang sekarang ini kelihatannya sudah menemukan identitasnya gitu kan. Winning teamnya udah. Ya, winning team dan identitas permainan mereka ini sudah kelihatan. Jadi ini yang membedakan dua tim ini. Tapi sekali lagi faktor non teknis itu besok pasti akan berbicara. Ya, apalagi Ketoke ini tim tamu tidak boleh membawa supporter ya Mi ya. Boleh, dilarang datang ke sana gitu kan. Nah, saya juga bingung ini mau bela yang mana gitu kan. Ya, saya besar di Solo tapi sekarang saya mencintai PSIM. Ya dua-duanya saya bela lah gitu kan, karena saya dibesarkan di Solo, sekarang saya bekerja di Jogja. Ya pasti banyak yang mirip dengan saya lah, karena Jogja Solo ini sangat dekat, apalagi ada tol ini 1 jam sudah cukup gitu kan. Kalau lewat tol gitu kan, naik KRL ya 45 menit ya toh. Jadi mungkin itu Bah. Ya, oke langsung yang Fahmi, persiapan Van Gastel ini. Persiapannya ya seperti biasa ya, kalau ditanya persiapan itu jawabnya selalu template same as usual gitu, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, tidak ada perubahan signifikan ya, kecuali Ezekiel Vidal ya memang sudah dipastikan absen. Aku sempat wawancara sama Vidal tapi itu nanti aja aku jelasin. Dari Van Gastel sendiri bilang dia tahu soal derby ini, intensitasnya, panasnya soal derby Mataram ini dia tahu. Mungkin ya dari official ngasih tahu dia bahwa ini tuh bukan pertandingan biasa gitu. Dan dia juga menganggap atau menyikapi pertandingan ini secara serius. Walaupun Persis Solo secara klasemen gapnya lumayan jauh dari PSIM, tapi ya buat dia itu bukan patokan bahwa PSIM akan menang mudah. Karena statusnya jadi tim tamu. Ya tadi Pak Ananta sempat menyampaikan ada berbagai faktor non teknis yang bisa memengaruhi jalannya pertandingan. Terus yang menarik adalah sempat ditanya bahwa apakah Van Gastel itu mengenal Peter de Roo. Ternyata dia pengenal, tapi mengenalnya ketika sudah di Indonesia. Bahkan dia bilang di statementnya beberapa pekan lalu Peter baru mengunjungi rumah saya di Jogja. Berarti dolan. Iya, ngebir bareng. Iya, bilang gitu, ngebir bareng. Ngebir itu biasa kalau wong Londo gitu kan. Ngebir bareng. Kopong itu ambu netok wis mumet dase. Mumet bayare maksudnya itu loh. Mumet dase. Terus Van Gastel juga ini ternyata tahu hal-hal yang cukup spesifik, kayak misalnya Persis punya pemain yang tadi Fuad Sule itu kan di band 8 atau 9 pertandingan. Van Gastel juga update soal itu, entah itu memang dia nyari tahu sendiri atau diskusinya sama Peter de Roo itu.
Dia ya katanya diskusi secara komprehensif dalam banyak hal, nggak cuma soal sepak bola. Terus apalagi ya dia intinya optimis tinggi untuk bisa memenangkan pertandingan. Buat dia derby ini penting, apalagi derby yang sudah tidak lama dimainkan kan, ini derby Mataram. Ini akan jadi antusiasme bagi banyak orang gitu. Terus juga aku sempat nanya ke dia apakah lebih mudah melawan pelatih dari Belanda, karena mungkin dia punya gambaran gaya permainannya tipikalnya seperti apa, karena dari track recordnya Gastel menang 2 kali lawan pelatih Belanda, Johnny Jansen di Bali United sama Rickering di Dewa United. Buat dia nggak juga ternyata. Jadi ya misal pun sama-sama dari Belanda, belum tentu skema yang dipakai akan sama kan, walaupun sebenarnya Bali sama Dewa tipikalnya agak mirip sama PSIM, tapi persis kan gaya mainnya sebenarnya nggak mirip sama PSIM. Dan dia menilai bahwa siapapun pelatihnya, entah itu dari Belanda, Indonesia, Brazil atau manapun, ya buat dia sama aja, nggak ada pendekatan khusus bahwa lawan pelatih dengan seperti ini lebih mudah gitu, enggak. Terus nyambung dikit tadi soal Vidal absen, aku sempat wawancara sama Vidal, ya dia menyesali soal kartu merah yang dia dapat. Dia tidak tahu apakah nanti akan ikut ke Solo juga, itu keputusannya di pelatih. Kalau memang pelatih minta Vidal tetap datang, walau misalnya nanti nonton dari tribun, ya dia akan berangkat, tapi kalau enggak dia akan stay di Jogja buat latihan sendiri. Update-nya mungkin itu dulu. Kalau di latihan yang menggantikan Vidal siapa kira-kira? Nah, yang di drill kemarin sih kayaknya Corve ya. Terus aku sempat nanya juga, Rafinha kan minggu lalu nggak masuk starting list, nggak masuk daftar susunan pemain. Itu sempat ditanyain, ada alasan tertentu nggak? Dan JB menjawab, ya ada alasan kenapa saya tidak memasukkan Rafinha ke starting list, dan saya sudah bilang ke dia, ke Rafinha. Terus aku bilang ini kan, bisa di-share nggak ke kami alasannya apa gitu? Nggak, dia nggak mau share. Ya jadi spekulasi sendiri juga akhirnya. Tapi memang itu murni keputusannya dia, dan Rafinha pun sudah diberitahu. Tapi memang pada saat pertandingan lawan Kediri, Rafinha nggak ada di stadion. Tapi kemarin di sesi latihan ada dan nggak cedera. Ya kita ke Mas Kopong ini. Kalau kita ngomongin soal derby Mataram, ini ada pakar sejarah Mataram ya. Iya Bang, pandangan Bang soal laga ini Bang. Ya tentu saja, nah aku ngarani laga ini memang sangat ditunggu-tunggu ya di grup saya kan masuk grup supporter. Supporter ini sudah banyak yang menunggu, dan besok kayaknya juga akan ada nobar bareng di beberapa titik di kota, pun juga ada di pusat kota, di balai kota katanya juga ada nobar, mungkin dengan Pak Wali Kota mungkin besok, dan sebagian laskar juga akan mengadakan nobar bareng juga. Nah ini yang jadi pertanyaan ini ya, ini kan tidak boleh. Kemarin itu aku dihubungi. Tidak boleh supporter. Dari PSIM. Aku ini dihubungi sama humasnya supporter Solo malah. Ini yo ketoke ada yang berangkat cuma perwakilan aja. Ya wis kok ben Mataram Iflaf ngono lho. Itu menjaga persaudaraan ya. Persaudaraan ada yang berangkat tapi cuma sebagian aja. Tapi apa ya, ada kan fans PSIM yang di Klaten, Solo kan ya tetap ada ya, mereka tetap kayaknya mau nonton tapi personal gitu. Kan karena kan di Manahan kan pakai KTP dan ketat itu. Nah itu. Ya udah emang laga ini memang sangat ditunggu-tunggu Mas dengan teman-teman supporter. Ya. Pak, tidak hadirnya Vidal apakah nanti akan berpengaruh ini bagi skema PSIM? Pasti sangat berpengaruh, karena Vidal ini menjadi salah satu pemain penting kan. Dari sekian banyak pertandingan, Vidal ini hampir selalu berkontribusi dalam gol yang diciptakan oleh PSIM. 4 assist. Ya kan, 4 assist ini bukan hal yang sepele gitu ya, kan. 2 gol, 4 dan assist 2 gol gitu kan. Kemudian di PSIM mungkin nggak ada ya pemain yang punya kualitas baik individu maupun intelijensi dan fisik yang menyamai kayak Vidal. Ya toh. Sebagai substitusinya itu kan. Orang bilang katanya Rafinha, katanya si Corve itu jelas berbeda ya. Berbeda dari sisi, kalau Rafinha jelas dari positioningnya, posisinya juga nggak mungkin Rafinha mau dimainkan di situ kan. Karena Vidal nomor 7 itu. Ya kan, terus kemudian Corve ini juga kita lihat sendiri ya, fakta di lapangan juga seperti apa. Ya secara skill mungkin Corve ini juga bagus, tapi secara
masih insting gol ya, dan asisnya belum sampai ke situ gitu kan. Maksudnya stepnya Corve ini masih ada di bawahnya Vidal gitu kan. Sementara pemain-pemain yang lain apalagi gitu. Kita bicara masalah pemain substitusi yang banyak di bangku cadangan gitu. Sekarang malah nyaris nggak ada yang bisa kita lihat gitu kan seperti apa. Dan itu mungkin dari kacamata Hastel ini juga sudah tahu bahwasanya sebuah kehilangan besar bagi dia untuk sosok seorang Vidal ini, sehingga saya pikir besok akan menjadi lebih berat bagi PSM ya. Ya kita berharap, kita bukan berharap, kita menunggu seperti apa reaksinya dari Hastel. Pasti dia sudah menyiapkan plan B ya, strategi, meskipun tadi kami bilang bahwasanya dia tidak akan terpengaruh dengan gaya melatih dari pelatih A, B, C, D itu, tapi saya pikir itu jawaban yang diplomatis gitu. Karena dia juga menghargai rekan sesama pelatih ya. Tapi yang jelas dia juga pasti sudah mengenal karakter kan. Apalagi Hastel ini bukan pelatih kemarin sore gitu kan, yang baru melatih SSB kemudian melatih jenenge tim bola profesional gitu. Dan saya pikir dia sudah paham betul, dan pelatih ini kan berbeda dengan pemain ya. Mungkin pemain itu kalau dulu main itu hebat, tapi kan saat jadi pelatih itu enggak. Tapi Van Gastel ini kan pelatih yang mau belajar dan mau mempelajari cara melatih dan cara menganalisis permainan lawan gitu kan. Jadi ilmunya sudah tinggi. Meskipun dan biasanya kalau orang ilmunya tinggi, kalau ngomong ya sidik diplomatis gitu nggak menggebu-gebu gitu kan, karena dia punya betul. Karena kemampuannya dia lebih suka bertindak daripada ngomong gitu kan. Nggak terbaca. Ya, dan dia paham kalau dia banyak ngomong nanti dia akan terbaca kan, gayanya dia, permainannya dia. Hanya saja Hastel ini juga saya pikir sudah paham betul lah apalagi dia juga tahu kalau derby ini menjadi sebuah derby klasik ya. Mungkin ini kalau bisa dibilang ini derby tertua yang ada di tanah air loh. Iya loh. Iya toh. Sejak perjanjian Gianti Pak. Iya. Kita kan nggak tahu loh, karena catatan sejarah dari sepak bola kita itu kan minim ya. Mungkin di era-era tahun 30-an, tahun 40-an, ya tahun 50-an ada kompetisi yang mempertemukan dua tim ini. Sayangnya literaturnya enggak ada. Literasinya kan sangat minim gitu kan. Jadi saya pikir ini mungkin derby tertua. Sekarang kita mau mencari derby tertua di mana lagi gitu kan. Ya kan ada di Solo, karena masing-masing tim ini juga berdirinya nyaris bersamaan di tahun 30-an, 2 tahun. Persis itu 27. 23 kalau nggak salah. 1923. Apa sih 29? Ya, jadi urutannya seperti itu. Nah ini jadi kalau tadi Bulga Vidal ini kata siapa si Hastel ini nggak banyak berpengaruh ya tim. Saya pikir Hastel ini sebenarnya ya kembang lambe aja, lamis saja Bang ya. Ya kayak Ansari itu kan. Biasanya Ansari itu kan ya kembang lambe gitu. Nah, sebenarnya ya deg-degan juga saya pikir. Cuma saya pikir Hastel lebih pede sekarang karena timnya ini sudah menemukan identitas permainan gitu. Setuju waktu itu. Dan yang unik kan kemarin dia sempat ketemu dengan Drew kan. Iya, dia sih bilangnya beberapa pekan lalu. Asumsi saya pas international break pekan 8 itu. Mungkin pas itu. Dan ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa, maksudnya ya sesama teman seprofesi, apalagi senegara, ketemu di tanah orang, negara orang yang jauh dari kampung halaman ya. Ketemu hanya sekedar ngobrol dan ngebir sambil ngomong bahasa asal mereka kan sudah seneng gitu kan, sudah mengobati kekangenan diri kampungnya gitu kan. Jadi saya pikir ya besok menjadi sebuah tontonan yang menarik kan. Nah, terus
sepertinya Brajamusti juga dan Medan ini juga nggak akan memaksa untuk datang ya Pak. Nggak akan. Karena menghormati Ada yang Seripah itu tadi Pak. Pertama ya karena keseripahan, yang kedua juga menjaga persaudaraan. Ya. Jadi ini saya apresiasi bahwasanya supporter-supporter ini juga sudah semakin dewasa ya, menyikapi sebuah pertandingan. Meskipun pertandingan ini bagi supporter itu sangat berarti sekali. Ya, jadi saya pikir besok patut kita tunggu. Dan kalau tadi Pak Ami bilang Corvée yang akan diplot di situ, ini juga masih tanda tanya, ya kan. Pak Ami sendiri juga belum yakin dong. Nggak yakin, kita sendiri nggak yakin karena si siapa namanya Hastel ini kadang tidak dia juga tertebak dia berani mengambil keputusan yang sangat ekstrim. Iya, kayak masang 3 back waktu ya, itu. masang 3 back atau nanti malah justru dia masang 2 striker di situ. Bisa saja kan. Nah, kemudian dia memainkan 3 back, kemudian ada 5 gelandang, kemudian 2 striker. Ya, segala sesuatu ini bisa terjadi. Hanya saja mungkin seperti halnya pertandingan-pertandingan sebelumnya, gaya mainnya PSM ini nggak akan berubah. Cuma yang berubah nanti mungkin ya itu formasinya aja. Mungkin itu Pak. Ya. Gasel apakah memberi pesan-pesan khusus Mi? Siapa ya pemain yang akan diwaspadai oleh skuadnya nanti? Di kubu Persis. Nggak ada, tapi Gasel mewaspadainya adalah ini jadi momentum kebangkitannya Persis. Kalau nggak salah 9 pertandingan terakhir Persis nggak pernah menang ya Pak? Nggak pernah menang. 9 pertandingan terakhir. Nah, sementara mereka itu menang di pertandingan pertama. Justru pertandingan pertama. Ya makanya satu kali kemenangan. Lawan Madura itu pun kemenangannya Drawasi. Karena Sule itu main di situ. Ya. Kalau statementnya Gastel adalah ya dia mengkhawatirkannya ini jadi momentum kebangkitannya Persis, apalagi ya itu tadi ya derby, intensitasnya pasti tinggi, atmosfernya pasti tinggi, dan ya syarat gengsi juga ya. Terus aku juga dengar selintingan kabar dan ya baca beberapa media, ini jadi penentuannya Peter Deru di kubu Persis Solo. Kalau memang dia kalah dalam pertandingan melawan PSIM ini, nanti statusnya jadi tanda tanya tuh di pelatih kepala. Karena 10 pertandingan beruntun kalah kalau misalnya besok tidak bisa menang melawan PSIS. Tapi sekarang masih jadi pelatihnya? Masih definitif masih. Kok kemarin ada sentingan kabar katanya dia nggak hadir di latihan, tuh banyak berita. Nah makanya maksudnya ini kan jadi tanda tanya besar, dan big point-nya menurutku pertandingan besok lawan PSIM ini jadi penentuan. Di satu sisi PSIM sekarang kan dengan tren yang positif karena 2 kali kemenangan beruntun di kandang, terus ya sekalipun tanpa Vidal, kayaknya pemain-pemain lainnya juga berambisi untuk bisa membuktikan diri ya di sesi latihan biar dipercaya mengisi starting 11-nya, entah itu Corvée atau misalnya Rafinya harus jadi pakai 2 striker, atau pemain-pemain lain yang tidak terprediksi misalnya Kasim Botan atau siapa yang mungkin bisa mengisi posisi wing kanan itu. Kasim Botan kemarin juga main nih waktu latihan. Ada Pak, ada. Dia ngisi posisi di depan juga. Iya, kalau di sesi latihan ya, jadi skemanya Gasol kemarin bikin latihan internal itu dua tim gitu. Ya ada yang satu sesi Kasim Botan masuk di bisa tim inti gitu. Misalnya itu. Tapi di rolling terus. Digonta-ganti terus gitu kan. Jadi ada 3 rompi atau 4 malah kemarin. Jadi siapa aja selain Kasim Botan yang ditempatkan di posisinya Vidal? Kasim Botan, Corvée kan sebenarnya kalau dulu di Persiraja dia penyerang kanan. Iya, penyerang striker kanan, sudah iya bisa second striker center forward. Nah, sementara di PSM kan dia banyak diposisikan wing kiri kan. Sementara kayaknya Anton sudah cukup nyaman di situ. Mungkin malah kalau mau tetap dimainkan Corvée di wing kiri, Anton yang geser di kanan. Itu kemungkinan itu bisa terjadi. Atau ya kalau Corvée nggak main, ya Kasim Botan bisa misalnya, atau kalau mau pakai Rafinya di posisi second striker atau penyerang lubang juga bisa. Jadi pada dasarnya kalau ngeliat komposisinya PSM sekarang ada beberapa opsi, cuma kan yang tahu cuma JP mau gimana nanti. Masih terlalu dini. Aku juga belum punya gambaran ya nanti starting 11-nya bakal kayak gimana. Pong, apakah nanti kamu juga akan jangan biarkan aku masuk line Mataram. Aku masuk line up. Ganteni Vidal. Line up kok Satpol PP gue. Line up
celiwik lho Pak, saya nang mburi lapangan lho. Tapi Bang, berangkat nggak Bang? Enggak lah. Enggak, Enggak, aku nobar membersamai teman-teman aja nobar mungkin di balai kota. Seperti itu. Ya, saya sambil menunggu apakah nanti ketika PSIM ini bisa meraih 3 poin, apakah nanti akan ada penjemputan atau gimana kan nanti kan itu kan akan sangat menarik. Tapi infonya akan ada penjemputan mungkin ya. Kemungkinan nih ya, tapi nggak tahu. Tapi nggak tahu nanti akan. Apa langsung mulai toh Bang biasanya pemain itu? Iya Pak. Cedak langsung mulai. Langsung mulai. Pak Kreto. Oh, sono Pak Bis, sono Pak Kereta. Aku urung ngerti iki numpak apa. Tapi nanti tunggu aja kalau naik kereta biasanya dijemput di stasiun Tugu. Numpak kereta apa? Kereta kuwi Tramek. Umpel-umpelan main kesel umpel-umpelan ngono piye. Menyamar. Baur. Ya mungkin itu bis ya, mungkin ada. Ya mungkin, tapi nggak tahu nanti akan seperti apa. Mungkin kan nanti akan ada keterlibatan pihak keamanan juga Mas. Nanti akan seperti apa. Yang jelas aku nobar aja, nobar di balai kota. Sama sih kayak nobar nih. Enggak ada. Rasi itu. Nobar di balai kota enggak? Di balai ini aja. Balai Yasa. Sambil benerin kereta. Pak, berbeda dengan PSIM ya. Persis kayak penyakit di awal musim selalu terseok-seok ya. Iya. Ini kalau untuk tahun ini kenapa, Pak? Padahal secara pelatih kan sudah cukup mumpuni ya kita derui ya. Kalau Persis itu memang apa ya dari dulu kok penyakitnya ya dari dulu ya itu. Sorry, ini tuh tahun pertamanya Deru kan? Ya. Oh, tahun lalu tuh siapa caretakernya? Tahun lalu Ong King Sui. Oh, Ong King Sui tahun lalu di. Iya, Persis. Tapi jadi Persis yang waktu saya masih aktif jadi wartawan itu sudah berbeda dengan Persis yang masa kini. Karena kemasukan PSI Pak sekarang. Apa itu? Oh enggak, ada hubungannya. Jadi apa ya namanya? Bedanya cuma satu. Kalau dulu itu kekurangan dana terus. Sekarang ini dananya turah-turah. Iya. Gitu kan. Nah, cuma sayangnya dari sisi teknisnya ini maksudnya. Ini kadang itu Persis itu sering kejeglong gitu loh maksudnya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa ya. Kayak ketipu brosur beli pemain itu. Ya nggak tahu sih, maksudnya ya saya nggak bisa ngomong itu ya. Tapi saya juga kenapa kok tim ini kok nggak bisa moncer ya? Padahal kan finansialnya juga kan oke stabil juga, ya. gitu. Dan kalau zaman saya itu setiap mau kompetisi Persis itu selalu pusing tentang masalah pendanaan. Sekarang masalah dana itu kelihatannya enggak ada lagi ya. Dan juga apa namanya situasi internal itu juga enggak seperti dulu gitu loh. Kalau sekarang kan kelihatan adem ayem gitu kan. Kalau zaman saya waktu saya masih liputan, wah seru itu. Internalnya dibanding dengan di lapangan itu seru di internalnya gitu. Ya, tapi sekarang kan eranya berbeda. Tapi jadi saya sebenarnya waktu promosi saya berharap banyak tim ini akan mengubah cara bekerja mereka dari sisi manajemen dan kepengurusan gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya orang-orang di belakang layarnya Persis ini siapa saja gitu kan. Hanya saja kok dari pemilihan pemain. Yang paling gampang kan pemilihan pemain aja. Pemilihan pemain, pemilihan pelatih itu sering kejeglong, sering leto gitu, sehingga saat tampil di lapangan ini juga nggak maksimal. Dan Persis banyak mengandalkan pemain-pemain muda yang punya teknik bagus, tapi pengalaman ini masih kurang, gitu kan. Dan sekarang beberapa pemain ini justru menjadi tulang punggung di situ. Nah, kemudian ada pemain-pemain senior yang kemudian masih masuk juga, cuma kualitasnya ini bukan tier 1 dari Liga Indonesia gitu kan, bukan tier 1. Maksudnya ya nanggung lah, serba nanggung pemainnya. Dulu waktu dapat pinjaman dari
dapat pinjaman dari Buriram kalau nggak salah ya, Rio Matsumura gitu kan. Kemudian Mesidoro itu kan sebenarnya sebuah pembelian Persis yang cukup oke gitu kan. Kenapa pemain-pemain ini nggak bisa dipertahankan? Dan dua pemain itu kan sebenarnya menjadi rohnya Persis waktu itu dan permainan Persis waktu itu cukup atraktif dengan beberapa pemilihan pemain yang bagus. Tapi era itu sekarang sudah lewat. Sekarang pemain-pemain yang masuk ini kualitasnya juga nanggung, gitu kan. Dan saya pikir kalau dari sisi finansial sih nggak masalah ya dari manajemen Persis untuk membiayai tim ini. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang saya juga pusing memikirkan melihat kondisi Persis ini. Sebenarnya eman-eman juga karena ya saya tahu bagaimana perjuangan tim ini waktu masih berkutat di semi profesional ya. Kemudian berpindah owner ini ke pemilikan sampai kemudian dulu ada 2 Persis loh Bang. Iya, Persis yang sama ada Persis yang amatir gitu loh. Wah ini lucu bener ini. Tapi sekarang Persis yang amatir nggak tahu kemana. Sekarang adanya yang ini gitu. Jadi itu pergantian sempat dijual kan, dijual. Tapi proses penjualannya kita juga nggak tahu seperti apa. Tahu-tahu berganti investor gitu kan. Dijual lagi gitu kan. Kemudian dibeli lagi gitu. Terus di pengurusan yang sekarang. Dan ya saya berharap musim ini sebenarnya ada perubahan gitu kan, tapi sudah nanggung ini. Kemarin RUPS-nya Persis itu kan juga di pertengahan musim ya, dan ini nggak banyak mengubah kekuatan tim, karena kekuatan tim ini kan sebenarnya materi pemain. Cuma materi pemain Persis ini dalam tanda kutip pemain-pemainnya kalau saya lihat ya nanggung gitu kan. Nggak ada yang tier 1 lah. Nah, kalau dari PSIM ya kita sorry to say kita membandingkan ya. Apalagi besok head-to-head. Valente kalau teman-teman di sini ya, kowe barang nih apa kamu buang. Valente menurutmu itu di Liga Indonesia tier 1 atau bukan pemain ini? Iyalah. Tier 1 kan? Iya dong. Iya dong. Kemudian pelatihnya Van Hastel. Tier 1 sebenarnya. Tier A+ itu. Iya, lu rekam jejaknya Van Hastel dengan Jan Olderekering atau Peter Hoekstra itu jauh lebih tinggi Van Hastel loh. Bener. Sementara Persis ya kan. Nah, ini Peter dulu tuh tahun lalu di itu ya, Balestier Khalsa itu ya. Betul, dari Singapura. Makanya wajar kalau Hastel ini nggak mengenal Deru waktu di Belanda. Iya. Kenalnya baru di sini. Iya. Beda dengan Rekering sama Hoekstra di Belanda dia udah kenal dan kita tahu kok kualitas dan track recordnya Hoekstra seperti apa. Iya. Yang mantan pemain timnas sama seperti Hastel mantan pemain timnas. Itu juga dari Balestier ya, si Kodai Tanaka. Kodai Tanaka sama si ini sebenarnya Anton Fase. Iya. Sebenarnya dulu Fase ini kan jadi rebutan Persis kan. Oh. Iya, sebenarnya mau dibaca sama mau masuk ke Persis. Tapi tahu-tahu malah masuk ke Mataram satunya. Iya, PSIM karena Fase juga melihat di belakangnya ada pelatihnya. Iya, kan pernah dilatih juga ya Bang ya, si Fase sama si Hastel ini waktu di Belanda. Dan dia dari situ aja kita bisa melihat kok pemain itu bisa memilih. Iya. Kalau saya pikir angkanya mungkin hampir sama lah. Tapi ada faktor X lain. Faktor pelatih ini yang membedakan Fase akhirnya masuk ke PSIM. Kenapa dia nggak? Padahal dia satu musim dilatih oleh Deru loh. Iya. Tapi kan dia melihat si Hastel ini mungkin jauh lebih dalam tanda kutip dia lebih paham gitu. Hanya dia ikut lagi ke Deru. Ya sama si Hastel ini. Nah dari situ aja udah kelihatan kan. Itu kan pemain yang menentukan sebenarnya. Iya, betul. Pemain yang menentukan mana sih yang punya masa depan lebih bagus. Masa depan lebih bagus. Iya toh Bang. Dan ternyata ya betul. Fakta di lapangan saya kan nggak cuma ngecap nih. Iya benar. Kita lihat faktanya seperti apa. Posisi mereka keduanya itu di mana gitu loh. Maksud saya. Ya kan? Jadi kalau saya
bukan saya mendowngrade ya. Kowe ngopo guyu kok? Ora. Oh ngece, ngece. Lah ya kan bener posisinya emang berbalik berbanding. Nah, gue kan mikir oh iya ternyata ya. Ngono toh? Nah, saya gitu loh Bang. Maksudnya ini kan ya kita kan orang awam, orang luar ya. Iya. Sementara pemain ini kan tahu benar dan tapi pemain ini kan nggak bakal mau ngomong ngomong langsung ke media. Iya. Jadi kan tapi dia kan tahu oh pelatih ini seperti apa, pelatih ini seperti apa. Meskipun angkanya sama. Angka yang ditawarkan pasti nggak jauh beda loh. Karena masuknya pasti dari satu agen yang sama. Iya, yang nawari betul. Satu agen yang sama. Ini ada 2 tim nih di Jawa Tengah dan Jogja. Kamu milih mana? Pelatihnya siapa? Hastel sama si Deru, mantan pelatihmu. Dua-duanya gitu kan. Oh saya ke Hastel aja gitu kan. Ya mohon maaf, sorry itu saya Pak. Sorry itu sih. Berarti kan memang pemilihan pelatihnya PSIM ini juga lebih pinter lah. Iya. Termasuk juga pemain ya. Sekarang kayak Vidal oke. Vidal itu tier 1 bukan di Liga Indonesia. Kalau dengan apa namanya? Waktu dia di Persita gitu loh. Enggak sih kalau di Persita. Tapi apakah dia tier 2 dan tier 3? Mungkin tier 2 kalau tier 3? pas di Persita. Enggak. Kan, berarti kan sekarang Vidal tier 1 Tier atau 1 2? kalau dengan statistiknya sekarang di Persis ya. Ya, itu. Bandingkan dengan pemain-pemainnya Persis. Paling yang di Persis yang cukup punya apa ya? Ability untuk bisa ke tier 1 itu Jordi Tutuarima itu. Back kiri. Iya, tapi kan kita lihat sekarang kondisinya. Iya. Ya, terus kemudian siapa lagi pemain lokal ya yang tier 1 siapa? Cahaya Supriyadi. Saya di Persis. PSIM. PSIM. Iya. Kalau di Persis, sebenarnya kipernya itu kan sebenarnya tier bagus, 1. Iya, Riyandi itu. Iya, ada. Terus kemudian di situ ada beberapa siapa lagi pemain lokalnya yang menonjol gitu yang masuk tier 1. Enggak banyak, Pak. Jujur. Enggak banyak ya. Arapenta tuh biasa aja. Siapa si Saimima tuh usianya udah ini. Oh, saya memang enggak masuk tier 1. Taufik juga enggak. Itu loh dulu Jawari itu loh. Irfan Jawari. Sebenarnya Irfan itu kan dulu sebelum cedera. Iya, makanya pasca cedera kan. Ya, itu sebenarnya masuk tier 1. Iya. Tapi sekarang setelah cedera kan berbeda permainannya. Gitu loh. Iya. Nah, itu saja sebenarnya yang kita lihat itu. Iya. Jadi perbedaannya di situ ya ini manajemen itu kan ya ini dan manajemennya sosok manajemen kita kembali lagi kalau manajemen sosok manajernya PSIM ini benar-benar tahu tentang sepak bola dan tahu tentang pemain. Iya. Saya nggak tahu siapa manajernya Persis sekarang. Iya ya. Itu, ya, kualitas inilah yang membuktikan. Itu makanya dari beberapa musim yang lalu ya posisi Persis itu di situ-situ aja. Iya. Ya, kan? Ya. Nasibnya sama dengan PSS Sleman ya, Bung ya. Musim lalu kan. Ya. Kan saingannya dengan PSS Sleman. Nah, manajernya PSS Sleman kan ya bukan tier 1 dulu ya, Bang. Mantan pemain itu kan. Nah, nah di situ aja jadi ya saya nggak bisa menjustifikasi atau mengambil keputusan tapi kita bicarakan aja dengan analogi-analogi yang ada aja. Kalau tadi Mbak Ana bilang kenapa kok Persis kok dari musim ini dan sebelumnya ini seperti itu. Sebenarnya eranya dia waktu prime-nya Persis itu waktu zamannya Messi Doro sebenarnya. Iya. Itu waktu Messi Doro, Rio Matsumura di situ ya udah itu pemain-pemain tier 1 sebenarnya. Kenapa dilepas gitu kan? Yeah. Ya mungkin Messi Doro itu lompat kan, dia mundurkan diri kemudian pindah ke Dewa gitu. Yeah. Tapi kan mesti di dalam ada problem. Karena pemain nggak cocok gitu loh. Ini kan begitu. Nah ini kan internal kita nggak tahu seperti apa. Meskipun saya juga mengikuti terus Persis, tapi kan kita nggak bisa ngomong seperti apa kondisi internalnya itu seperti apa sekarang. Kalau dulu saya tahu betul internal sama eksternalnya di Persis saya tahu betul. Tapi sekarang saya juga nggak begitu kenal orang-orangnya. Sekarang justru yang jadi direkturnya saya kenal, bekas Presiden Pasopati dan Ketua Panpel si Ginda. Ginda itu dulu dari waktu Persis masih di Liga 2 dan Persis masih di bawah, waktu masih berjuang di Liga 2 lama itu sudah
sudah dedenggotnya supporter si Ginda ini juga sudah paham lah tentang Persija. Moga-moga aja maksudnya Ginda ini dia jadi paham. Hanya saja kan begini, orang yang bergelut di sepak bola belum tentu dia hebat dalam masalah teknis tentang sepak bola. Teknisnya dalam artian begini loh Mi, dalam melihat pemain gitu loh, dia belum tentu hebat, ya kan? Ya ini contoh aja, Erick Thohir itu hebat dalam manajemen, PSSI jadi luar biasa, tapi dalam memilih pelatih 2 kali dia gagal, memecat Roberto Mancini digantikan si Pradebur berapa hari, berapa pertandingan dipecat, kemudian ganti Sintayong dengan Adi Grubat. Nah, jadi masing-masing orang itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Gitu. Jadi ada kondisi Persib saya pikir seperti itu sih. Nah, menurut kacamata saya ya, ini subjektivitas saya. Monggo kalau teman-teman mau menyangkal ataupun mau tidak sepakat dengan saya ya monggo. Cuma saya itu liputan Persis itu mulai tahun 2001 kalau nggak salah. Liputan Persis Solo. Wah, Kopong baru lahir itu. Isi dirempon. Mungkin itu Pak. Ya, ini apa dinamika di tubuh PSIM dengan kemarin Rapinha sempat tidak masuk dalam DSP dan juga tidak datang ke stadion. Ini apakah akan berpengaruh nih, Mi? Apa yang sebenarnya terjadi, Mi? Ini kekhawatiranku aja ya. Tapi semoga nggak terjadi ya. Kayaknya ada nggak tahu udah ada entah intrik atau apapun, tapi kalau dari statementnya Van Gastel menyiratkan ya kayaknya ada isu antara dia sama Rafinya. Karena jawabannya gitu, I have reason and I told him gitu. Maksudnya saya punya alasan untuk tidak masukkan dia ke DSP dan saya bilang ke Rafinya ya gitu. Tapi memang dia tidak membuka itu ke publik kan. Terus ya sampai sekarang sih memang belum ada statement dari Rafinya juga soal itu. Tapi aku nggak mau terlalu panjang membahas ini karena nanti takutnya malah jadi bola liar. Ya ini Kopong wis bocor ke Apa? Ora deng. Oh, Pindah neng Persipura aja deh. Pindah neng Priau. Tahu, soalnya kan kalau sebenarnya putaran kedua itu transfer baru dibuka Januari, 10 Januari kalau. Tapi kan nego-nego dari mulai sekarang bisa nih. DP udah bisa. Betul. Nah, aku belum dapat info soal itu sih. Ya sebenarnya ada dua pihak kan, yang maksudnya bukan dua pihak ya, dua sisi yang secara objektif ya bisa menerima bahwa ya sudah Rafinya itu dicadangkan tidak apa-apa, atau Haljeta sejauh ini penampilannya oke, bisa membuktikan keran golnya terbuka. Di satu sisi ada yang masih stance-nya tuh sangat vokal soal ya harusnya Rafinya dimainkan. Dia salah satu aktor yang membawa PSIM naik kasta. Itu tidak bisa dihindari memang fakta itu. Cuma kan itu dua hal atau dua variabel yang beda sebenarnya. Ya bagaimanapun juga kan saya Rafinya kan bintang ya. Iya, pahlawan di PSIM dulu kan. Anggapnya gitu memang. Orang Muhammad Salah jadi cadangkan saat melawan Frankfurt aja langsung dia semua foto dia di Instagram yang berbau Liverpool kan. Ya pasti ada semacam ketidakpuasan. Foto dia. Iya, kayak gitu pasti ada. Cuma kan sekarang maksudnya bahwa situasinya tim sedang trennya bagus dan ya sebisa mungkin aku sebenarnya juga nggak pengen nyari-nyari permasalahan, mengulik internalnya mereka dua masalah atau enggak, ya udah. Tapi jawabannya si itu bertanggung jawab. Gastel. Iya. Ya dia maksudnya gentle gitu loh. Iya. Iya maksudnya saya yang memutuskan itu. Iya. Maksudnya dia nggak ibaratnya apa ya Pong? Ibaratnya lempar batu sembunyi tangan kan. Dia gentle dan dia bilang ke Rafinya juga, maksudnya alasannya apa kenapa dia tidak dimasukkan. Cuma memang tidak dibuka ke publik. Kami tidak dibuka ke media. Ya sama kayak Sintayong misalnya kalau ditanya kenapa kok nggak manggil Elkan Bagot. Iya. Iya benar. Itu. Apa bisa dijelaskan? Tidak bisa. Iya, dan menurutku memang nggak semua harus dijelaskan juga. Betul. Karena ada faktor internal yang memang ya udah itu selesai, harusnya di internal aja, nggak perlu sampai keluar. Dan kalaupun itu dijelaskan, apakah membuat masalah ini selesai? Enggak. Malah menurutku akan jadi bola liar kemana-mana karena dua sisi ya tadi dua pihak yang mau banget Rafinya main atau yang sudah legowo Rafinya nggak main nggak. Tapi gini, ada
kita tahu semua. Kita kasih gambar Ipswich Town. Iya. Ipswich. Ipswich. Apa jauh ngomong iki? Apa bang? Ipswich Town. Ipswich. Mohon maaf kalau spellingnya wagu ya, karena saya orang Pokoknya Jawa. Klubnya Elkan gitu lah. Ya, klubnya Elkan Bakot. Itu kan promosi ke Premier League. Iya. Ipswich ini mayoritas mempertahankan hampir 80% pemainnya dari Liga 1. Liga 2. Championship. Ya kan. Iya. Kemudian mereka masuk ke Premier League. Kita lihat posisinya di mana. Barengannya waktu itu ada yang namanya sebelumnya ya, ada yang namanya Nottingham Forest. Begitu dia naik buang semua pemain. Iya. Kemudian Sunderland dia nambah beberapa pemain. Leeds klubnya Pascal Struijk. Ya kan, kemudian Leeds juga. Nah, mungkin ya seperti itu. Iya, PSIM kan bisa dikatakan mengarungi Super League musim ini membentuk skuad baru kan. Karena skuad musim lalu yang dipertahankan cuma 8 orang. Tapi itu masih mending, masih mempertahankan 8 orang. Iya, Pak, tapi maksudnya 8 orang itu dengan pelatih baru, oke lah Irwan masih ada di tim, tapi kan statusnya sebagai asisten pelatih saat ini. Betul. Hak prerogatifnya tetap di Van Gastel. Dan Van Gastel ya menganggap catatan Rafinya 20 gol top skor musim lalu tuh ya sebatas catatan musim lalu kan. Komparasinya dia ya di sesi latihan dia seperti apa, bisa bersaing dengan Haljeta atau enggak merebutkan starting 11. Dan aku pribadi ini POV ku, aku pakai opini pribadiku. Ya nggak ada alasan untuk mencadangkan Haljeta untuk sekarang. Ya Rafinya mungkin pahit-pahitnya kalau Haljeta cedera atau akumulasi kartu ya mungkin dia dapat kesempatan main. Atau besok ini misalnya karena Vidal cedera terus Corve juga mainnya kayaknya masih gitu-gitu aja kan. Kalau Rafinya nggak dikasih kesempatan ya. Tapi kalau pendapatku kalau Haljeta cedera pasti yang akan jadi striker tuh Corve dulu. Ya Mungkin. Ya mungkin kalau masih kayak gitu kan berarti emang Ya itu karena kan sudut pandang dari pelatih. Iya. Dan sekali lagi bahwasanya keyakinan dari pelatih. Tapi sejauh ini kan Van Gastel bisa meyakinkan tanpa Rafinya posisi PSIM nyaman. nomor 6 ya betul. Gitu aja. Iya. Ya kan? Kalau misalnya dari awal Rafinya dimainkan, dia mengikuti desakan publik ya. Nggak jamin posisinya Hanya dia dan kita butuh pelatih yang nggak gampang goyah ya, oleh punya prinsip. tekanan publik itu aja gitu kan. Ya, yang penting di lapangan fakta membuktikan prestasinya seperti apa. Ini dengan seperti itu. Secara statistik kan Rafinya sejauh ini baru dimainkan 3 kali total Itu pun nggak pernah dari 59 menit. Oh ya, starting line up di babak dia kedua. dari cadangan terus gitu kan. Ya bagi seorang pemain ini bukan hal yang mengenakan ya. Iya. Apalagi sekelas Rafinya gitu kan. Iya. Rafinya ini kan punya nama besar di Liga 2. Iya. Ya kan. Meskipun dia nggak dia nggak main di Liga 1 atau Super League. Tapi banyak tim Liga 2 ini yang mengejar dia gitu kan. Oh iya. Dan dia mendapatkan istilahnya apa? Kemasyhuran. Mendapatkan kejayaan itu di Liga 2. Iya. Iya toh. Nah, itu yang ya sama lah kalau misalnya kayak pemain-pemain Brasil di negaranya, di luar negerinya, di luar Indonesia mereka nggak dapat kemasyhuran. Iya. Begitu main di Indonesia, mereka dapat segalanya. Ya sudah, mereka pasti netap di sini. Intinya seperti itu. Kita tanya nih bestinya nih. Nah, Bestinya Apa? Rafinya. ini. Jare wingi nek bocoran. Aku ora megah aku. Oh, gawe. Wes ben esok ditunggu hasilnya aja seperti apa. Tapi tahu ini. Ora Pak, ora Iki ngerti ngerti. aku, ora ngerti. Ya wis ora apa-apa, orang ngomong ora apa-apa. Penerawanganmu kapan Rabial akan jadi pemain inti, Wong? Masuk starting line up main pertama. Putaran kedua, tapi pemain inti ditempatin tim lain toh. Iya. Iki lho, wis ngomongin. Betul, seperti itu mungkin bisa. Walah, opo iki? Ya ora ngerti, tapi Rafinya iki nek tak delok Ada lo, sip, oke. Gimana, Bang? enggak ya berbeda. Ruhnya itu beda. Maksudnya ruh ketika latihan-latihan di musim lalu sama musim sekarang itu ya. Ruhnya berbeda. Spiritnya ya. Spiritnya berbeda. Ya nggak tahu intriknya seperti apa di dalam.
Ya yang jelas Rafa ki ruhe beda lho Pak. Ruhe beda, enggak ceria, enggak seperti apa. Ya kemarin tak samperin making tak peluk. Dipeluk mana wong? Terus. Ya wis piye-piye. Dipuk-puk to. Tak apa-apa. Oke bro. Wis hati-hati ya lah ono ketok. Belum dipeluk kowe, Bang. Heeh, dekne kan boncengan karo Rahmanto. Rahmatso. Ya kuwi. CS itu cuman itu CS itu. Terus. Ya udah pulang, wis. Yo beda lah apa ya namanya ya ketika dulu masih di Subyo Liga 2 Liga 2 apa dia masih sering apa ya gojek sama kita lebih panjang apa sekarang ya beda lah. Wis rata gojek lagi. Ya murun gitu murnu. Diam sambil lalu, diceluk ya wis halo bro. Mbok peluk, Bang. Tak peluk. Ngerti toh, kejutan ngono kata aku ya, improvisasi wae. Oh, dipeluk ngono kuwi. Heeh, terus dekne yang ngerespon lah kan ada saling berpelukan ngono kuwi. aksi dan reaksi. Berarti koyo Teletubbies lho, Bang. Berpelukan ngono kuwi. Wah, elok berarti kowe. Terus apa ngomong apa, Bang? Ya aku tak bali sik ngono kuwi intine ngono. Oh ya hati-hati ora arep ngopi sik karo kanca-kanca. Aku arep bali wae. Ngono kuwi. Beda ya. Nek Depin kan yo ngono tanteni jauh tamene ya. Jauh tenan ya. Wah, elok. Goncengan iku, Bang. Pak naik mobilnya. Naik mobil Rahmanto, Rahmanto kuwi. Iya. Rahmanto. Lekman berarti ya. Lekman. Nah, terus piye? Berarti tapi selentingan di luar apa, Bang? Ya Bocorane kowe kan kenal mbek agene to, Bang? enggak, Pak. Asisten agen to kowe. Anu ya memang ada sedikit apa ya, nggak tahu entah ada permasalahan apa antara Van Hastel sama Young Paul Van Hastel sama Rafinha. Nah itu nggak tahu permasalahannya apa, yang jelas ya ada sedikit tanda kutip seperti itu. Tanda kutip. Tapi kowe asline paham ngono ya. Iya, ada paham. Tapi ya, ojo dikandake. dan mungkin sebagian teman-teman penonton juga ada yang sudah paham. Karena kan itu juga sudah apa namanya ya? Rahasia umum. Ya di grup supporter itu ada itunya Mas, ada apa? Ada DM-an Rafa sama teman supporter itu, Rafa bilang seperti apa, gimana ada. Tapi ya biarkan saja, nanti akan seperti apa endingnya. Semoga saja bisa menjadi ending yang indah. Amin. Dan Rafa bersinar lagi. Iya, Rafa bisa bersinar lagi ya. Tim lain. Tapi kalau pas latihan itu Rafa perannya apa sih? Dia biasanya nggak pernah masuk tim inti emang? Enggak, latihannya jarang sama tim inti. Dalam hal ini konteks tim inti ya itu ya. Franco, Reva itu jarang banget. Circle-nya wis beda. Iya. Ya, tapi pertemuannya dengan Rahmanto ini masih ya? Masih TCS-nya Rahmanto. Rahmanto itu, Bang. Ya nggak tahu ya kalau maksudnya di locker room komunikasinya kayak gimana. Soalnya kalau ngelihat nggak kalau latihan gitu dia? Ya biasa aja. Nggak ya gimana ya Mas? Nggak nunjukin ya. Nggak pernah masukin tim inti gitu, Mike? Jarang. Masuk tim inti. Jarang latihan bareng tim inti. Kecuali misalnya ada sesi latihannya penyerang. Ya dia tetap masuk di situ. Tapi ketika latihan internal pakai kiper ya pokoknya 11 gitu, jadi jarang bareng tim inti. Ya kayaknya masih akan berat ya untuk bisa tembus di skuad utama. Elok ya, kasihan lah, tapi ya itu normal dalam sepak bola. Ya kan. Ya kita juga pengen sih lihat Rafa main lagi starter, tapi kemarin itu memang jadi pertanyaan publik ya. Iya betul. Karena Rafa ini nggak masuk dalam DSP dan sama sekali nggak kelihatan di stadion gitu. Dan ini mungkin yang tidak semua orang lihat ya, dalam arti yang nonton dari TV, dari layar kaca gitu. Kan kalau pemain pengganti itu dia pakai rompi kan, Pak. Di sesi latihan misalnya jeda babak pertama itu kan biasanya pemain rondo atau ya pokoknya bikin latihan di dalam lapangan gitu kan. Semua pemain tuh pakai rompi kecuali Rafa. Memang dia kayaknya mengisyaratkan ya spiritnya dia untuk entah ngasih kode ke JP atau apapun itu, dia nggak pernah pakai rompi. Ini teman-teman yang di stadion mungkin bisa mengkonfirmasi ini di komentar nanti. Tapi memang begitu. Jadi sebenarnya ya dia tetap mau bersaing untuk bisa tembus skuad utama. Cuma kan ya sekali lagi keputusannya tetap ada di Van Gastel. Iya. Rafa malah pakai rompi anti peluru. Jadi steward rompi steward. Rompi steward ya.
Iya Bang, apalagi Bang? Apalagi? Iya Bang. Apa penerangan apa aku itu? Bang. Nah. Ya mungkin kan kalau beda ya, maksudnya sekarang kan Van Hastel mempunyai asisten sopo ya jenengane. Wong Londo juga kan. Spanyol. Spanyol. Nah itu. Ya mungkin kalau dari sesi latihan kan sekarang pelatih ini lebih by data atau Pak? By data orang jo like and dislike ya mungkin. Enggak mungkin. By data ya mungkin ada ya sebagian pemain yang dirasa datanya kurang bagus itu kan mungkin ya bisa dicadangkan dan sebagainya. Ya kita berpikirannya seperti itu aja. Kita kan ya dan terbukti toh Van Hastel selama ini kan mampu memberikan permainan yang konsisten untuk PSIM dan oke juga ternyata Alek Hastel ini. Tapi kalau ngeliat beberapa menit permainan Raphinha sendiri gimana Pak? Iya. 59 menit itu. Dia masih jauh dari kata waktu dia main di main di Liga 2 ya. Itu memang sebenarnya habitatnya bukan Liga 2. Kayaknya bukan Liga 1. Iya. Peta kekuatan lawannya juga beda banget Liga 1. Ya, nggak bisa kita ukur dari penampilan Raphinha selama ini di PSIM dengan kualitas dia ya, karena waktunya itu kan sangat pendek. Dan saat dia masuk itu posisi PSIM itu saat sudah tertinggal. Ya rata-rata dimainkan. Rata-rata dia tertinggal gitu kan. Jadi mungkin itu apa ya, panik buttonnya si Hastel. Wis pokoknya leboke penyerang seoke-oke lah. Dia nggak mempedulikan strategi lagi. Kalah 1 kalah 4 sama aja. Sama aja. Iya. Makanya dia wis ibaratnya iki cara bodon cara bodon nambah striker gitu kan. Mungkin sing ngegolke tambah oke. Intine gitu. Tapi ternyata kondisinya kan nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita simpulkan bahwasanya dengan semenit begitu segitu kita menyimpulkan permainan Rafa secara umum itu nggak bisa. Masih kurang banyak. Kalau memang pengen ya mainkan dari menit awal, dilihat seperti apa. Mungkin dalam uji coba sebelumnya pre-season Rafa itu sudah dicoba dulu gitu. Iya, dia berapa kali main termasuk pas lawan Biak starter. Iya, starter karena waktu melawan, buktinya lawan Biak itu kan posisinya juga kosong-kosongan. Iya. Dan berarti kan memang tidak bisa mencetak gol di situ. Maksudnya dari situ kan berarti kan pelatih ini punya kesimpulan sendiri. Iya. Apalagi tadi Mas Kopong ini bilang data. Itu tumben Kopong ini ngomongin data itu loh. Biasanya ngomongannya guru ngetan ngulon gitu kan, witasem gitu kan. Nah, iki data loh, data analisis gitu, asisten pelatihnya. Ini elok iki berarti. Ngetan ngalor. Ya, wingi kudanen ning iki lho. Cukup Panjolo. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi ya itu terserah pelatih lah. Kita nggak boleh, kita juga nggak bisa kan. Nggak bisa intervensi juga. Intervensi, apalagi mendemo Van Hastel. Ya nggak bisa. Wah, apa Raphinha sing out kan nggak bisa kita. Nyatane gitu prestasi nih. Ayo, Mas, lah Kopong sendiri loh sing Bestini aja mengatakan bahwa putusan Hastel itu bagus. Iya toh, Pak? Ya maksudnya kan selama ini sejauh ini kan membawa PSIM kan sudah bagus toh, Pak. Ya, dan mungkin di kubu supporter ini juga terbelah. Iya. Terbelah, cuma memang supporter ini pengen melihat. Pengen menyaksikan kalau dimainkan dari awal tuh piye. Ya mungkin ibaratnya nek zaman dhisik kan nggo yem mati ya. Wis kowe tak kei. Wis kono engko lihat, tapi ternyata kalau memang nggak mampu ya wah bener toh monganku kan nanti. Nah, tapi gayanya Van Hastel nggak seperti itu. Dalam satu pertandingan menurut dia itu semuanya harus disusut, tidak coba-coba dia. Harus harus diputuskan bahwa ini pertandingan yang serius gitu. Iya. Kemarin dia bikin statement itu sih, maksudnya maksudnya setiap pertandingan yang dia mainkan ya adalah pemain terbaiknya. Dia nggak pernah coba-coba. Nggak pernah. Ya menurut dia bukan waktunya coba-coba pas pertandingan itu. Sayangnya tuh Indonesia nggak ada Piala Indonesia gitu loh. Kan udah nggak ada sekarang kan. Oh iya tahu. Piala Indonesia pong, koyo FA Cup. Kuwi mudeng ora. Karling ya. Nah, jadi kok PSS iso ketemu Persija. Italia. Dari semua liga itu loh, Bang. Oh, apik. Persik Gunung Kidul ketemu Kulon Progo. Yo ora, yo ketemune karo Persib Bandung. Gitu loh. Kayak dulu Persib Batang, PSS itu ketemu Persib Bandung. Itu kan pernah ada ya Indonesia. Piala Indonesia gitu. Kalau enggak misalnya gini, ada turnamen khusus tim cadangan, reserve team. Ada sendiri gitu.
Tapi yang saiki pemainnya aja sidik ya. Iya. Bapak PSIM itu cuma berapa yang ready? Dua yang ready. 28 itu loh. Nek reserve timnya main kan ya malah berkurang. Mungkin pas lawan tim papan bawah banget. Iya. Semen Padang gitu dicoba. Ya mungkin ya. Tapi Cuman takutnya serem juga. JP kayaknya enggak. Iya. Ya, kalau enggak gini, ya paling enggak dia bisa turun ke EPA lah. Oh iya, saya kemarin maksudnya regulasinya ternyata di EPA U20 maksimal bisa mainkan 5 pemain senior. Nah itu, nah sebenarnya kan kemarin main di EPA. Main di EPA. Iya. Nah, oh ternyata sudah dijalankan ya, Mi ya? Sudah. PSM tuh sudah main 3 kali kalau nggak salah lawan PSM Makassar, Malut, sama Persis Solo. Abis itu berarti. Ya EPA-nya udah main 3 kali. Terus Dan Andi Setio main 2 kali untuk ya recovery cederanya dia. Tapi kan nggak main. Rafinya enggak. Rafinya berarti kan tetap meskipun dia sebenarnya dia masih tetap dibutuhkan itu. Iya. Itu Nah, aja. Andi Setio memang potensinya untuk recovery cedera. Jadi kayaknya dikasih jam terbang untuk touch-nya dia. Oke. Ada apa lagi nih, Mi? Oh, Reva, aku sempat wawancara Reva Reva juga setelah sesi latihan itu. Reva bilang ya dia antusias untuk menatap laga ini. Dia menyoroti soal derby Mataram, walaupun ini musim pertamanya dia di PSIM, tapi buat dia tampil di derby itu selalu menyenangkan karena sebelumnya kan dia di Persebaya, punya pengalaman derby lawan Arema. Atmosfernya itu selalu menyenangkan gitu, baik sebagai tuan rumah atau tim tamu. Secara pribadi ya dia antusias. Begitupun Yusaku, aku juga sempat wawancara Saku, ya dia bilang ini pertandingan yang dia tunggu-tunggu juga, karena aku sempat nanya atmosfernya Manahan gimana, karena kan dia pas final Liga 2 mainnya di Manahan Solo ya. Dia bilang stadion yang bagus, atmosfernya juga menyenangkan. Saya tidak sabar untuk main di situ. Terus aku sempat bilang ini, dalam beberapa momen kan dia back passnya Ndrawasi tuh, kayak kehabisan tenaga atau powernya kurang gitu. Aku nanya ke dia gitu, responnya mau lihat responnya dia gimana. Dia bilang ya saya menyadari di momen-momen tertentu memang saya sudah merasa lelah atau kondisi lapangan tidak cukup baik gitu ya. Ada instruksi khusus nggak dari Van Gastel soal mensiasati atau mengantisipasi hal itu? Ya jawabannya dia, kalau memang saya tidak cukup percaya untuk bebas ke Cahya atau ke belakang, pilihannya adalah buang depan aja. Entah kena pemain lawan atau ya syukur-syukur kena pemain depan, tapi intinya clearance ke depan aja. Ya dari cara itu. Itu Pak Yusaku sudah mengakui bahwa dia udah kecapean, tapi Van Gastel keras kepala ini kenapa nih, Pak? Gimana? Ya itu tadi Van Gastel keras kepala sekali nih. Pemain sudah mengaku letih tapi tetap saja. Jadi begini, pelatih itu meminta pemainnya itu untuk melebihi batas kemampuan dia. Iya. Kayak dulu sebagai contoh Ibrahimovic waktu di Inter Milan, ya toh. Ibrahimovic itu sudah memberi kode, dia sudah cetak 1 gol. Oh, sama Mourinho itu. Ya, dia memberi kode ke Mourinho untuk diganti. Iya. Sampai beberapa kali pergantian sampai akhirnya kipernya diganti. Iya. Dia tetap tinggal di lapangan. Iya. Itu loh. Jadi pelatih yang punya komitmen ya seperti apa? Konsistensi seperti itu, Pak. Kamu harus bisa melewati batas level kemampuanmu. Iya. Kayak Sintayong kan setiap kali ngomong kan mesti pemain tim Indonesia itu sering gampang menyerah. Mereka itu kalau sudah capek, mereka itu nggak berani memaksakan lagi untuk melebihi melawan rasa capeknya gitu kan. Buktinya apa kan, pemain-pemain yang dibina sama Sintayong sekarang jadi matang semua. Kualitas individunya oke gitu loh, karena mereka itu dipaksa melebihi kemampuan batas fisik mereka. Nah ya sama dengan Hastel mungkin. Jadi kalau memang dia pingin Yusaku ini lebih bagus performanya, sampai mungkin kalau dia nggak cedera itu sampai nggak patah kakinya nggak diganti. Iya mungkin. Sekarang Ibrahimovic loh, ya kan sudah calling sampai dia pusing gitu kan. Tapi kemudian dia kan dikasih tahu sama Mourinho, ya kan. Akhirnya dan Ibrahimovic sampai sekarang sampai titik ini menganggap bahwa Mourinho itu salah satu pelatih terbaik bagi dia dan dia bersedia untuk
mati di lapangan demi Mourinho loh. Tapi soal Gitu PSM loh. ini, maksudnya kalau laga terakhir lawan Persik tuh kan memang cuaca hujan ya, aliran bola mungkin tidak semulus atau selancar biasanya. Tapi kalau pas cuaca cerah terang, harus diakui endurance-nya PSIM pemainnya tuh oke loh, sampai menit akhir tuh mungkin yang kepayahan tuh 1-2 doang loh, dibanding misalnya pemain lawan yang mungkin sudah Kram. Iya, jarang banget kan kita lihat Iya. pemain PSIM buang-buang waktu karena kram atau Kiper PSIM itu kalau unggul itu nggak pernah jatuh sendiri, Iya. megangi kaki itu nggak pernah. iya benar. Iya bang ya. Oh. Endurance-nya bagus banget, kayaknya emang digembleng beneran sama JP. Kualitas Eropa. Iya, Yang benar-benar pelatih yang Eropa. minta standar tinggi, benar. Ya. Ini udah berapa nih sesi kita untuk PSIM ini? 1 jam lebih udah. Oke, nanti kita akan sesi PSS ya. Kita akan ada tebak suara ya, Mia? Oh iya. Ya Pak ya, hadiahnya Hadiahnya jersey. jersey. Gila, Mie ayam. gokil. Karena ini derby ya. Kita Hadiahnya mie ayam. PSIM. Jersey. Ya monggo ditebak aja. Penonton yang dari Solo juga boleh nebak juga, siapa tahu bener kan? Ya, Boleh, kita boleh. kasih jersey. Hadiahnya jersey 1 ya. Jersey Dan PSIM yang pakai Iya. Pasopati nanti. jersinya PSIM, nggak apa-apa gitu kan. Dan Kasih. Iya. eh, Iya, betul. nanti ada apa kalau jadi ini pemenangnya cuma 1, jadi ada kalau tebakannya itu tebak skornya ada yang benar maka akan kita undi Iya. gitu. Iya. Jadi terserah mau milih yang jersey yang mana. Kita ada 3 ini, ada jersey kiper, ada jersey home Jadi ke musim ini musim ini, jersey away musim lalu yang versi championship. Ya kan, monggo silakan mau milih dari panitia ini seperti apa, dari panitia podcast ini terserah yang mutusin. Ada jersey Festival Budaya Lereng Merapi. Oh, kopong ya ora iso digo giveaway. Jane aku nek misale kopong payung nggo hadiah tak kon hadiah. Heeh. Sing entuk mbok demo-demo apa omah. Bode-bode Braja Molek. Oke, kalau Pak Ananto prediksinya Pak? Ya kalau saya prediksi PSIM menang itu akhirnya yo kalah atau gitu loh. Ya kalau saya sih gini aja karena ini laga tandang ya. Kalau misalnya seri ya saya pikir cukup adil lah. Ya kan. Saya juga berharap juga Persis ini juga bisa bangkit gitu kan. Intinya kan seperti itu. Wis. Nih, iya sih, defisitnya paling nggak banyak antara kalau imbang ya 1-1 atau menang PSM 2-1. Bang? Aku cetok menang PSIM. Piro? Piro-piro? 2-0. Wes, luar biasa. Kalau saya sih 50-50 lah. Seri Iya. tetap Bang. Iya. Persaudaraan Mataram. Ya kan ya menang ya ora apa-apa. Oke. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me. The earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, 5 minutes passed or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and
when life felt sweet.